Namun sejarah mencatat manusia paling kaya yang pernah hidup adalah seorang raja muslim dari Mali, bernama Mansa Musa atau Raja Musa. Sejumlah penelitian yang dilansir dari majalah Times menaksirkan kekayaan yang dimiliki oleh Mansa Musa lebih dari 400 miliar dolar atau sekitar 5.200 triliun dalam rupiah. Jumlah yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan kekayaan pesaingnya seperti keluarga Rothschild ataupun Bill Gates. Mansa Musa berkuasa di Kesultanan Mali sekitar tahun 1312 hingga tahun 1337. Ia membuat sejarah dan mulai mengalihkan perhatian bangsa Eropa hingga Arab beberapa waktu setelah selesai melakukan ibadah hajinya. Ia melakukan perjalanan haji itu pada tahun 1324 dan diperkirakan menghabiskan kekayaannya hingga lebih dari 50.000 miliar untuk bersedekah kepada orang-orang yang ia temui di negara-negara yang ia lewati. Ia sangat tidak segan memberikan zakat pada warga miskin, membangun rumah untuk mereka hingga membangun masjid di berbagai negara yang ia lewati. Kesultanan Mali saat itu terdiri dari beberapa negara Afrika yang tergabung dalam negara Chad saat ini, seperti Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina, Mali, dan Nigeria. Perbatasannya terbentang hingga 2000 mil dari Samudera Atlantik. Sebagai seorang muslim yang taat, Mansa Musa mempersiapkan perjalanan hajinya beberapa waktu setelah ia mengambil posisi di Kesultanan Mali, menggantikan Mansa sebelumnya yaitu Mansa Abu Bakri pada tahun 1312 yang hilang dalam pertualangannya untuk menemukan ujung Samudera Atlantik. Selama persiapan perjalanan ini, yang menghabiskan waktu beberapa tahun, Mansa Musa menggunakan pengetahuan dan kekayaan sumber alamnya yang ada di negerinya. Beberapa sarjana Kesultanan Mali turut ikut andil dalam perencanaan perjalanan ini. Akhirnya pada tahun 1324, ia mengangkat ribuan pelayan. Beberapa sumber mengatakan 60.000 pelayan diangkat untuk satu perjalanan itu. Mereka membawa lebih dari 80 onta yang membawa 136 kg emas dan beberapa kebutuhan untuk perjalanan yang berjarak lebih dari 4.000 km itu. Mansa Musa juga membawa sang istri, 500 dayang-dayang, serta 1.200 budak yang tiap-tiap mereka dipakaikan perhiasan dari emas. Dalam perjalanan ini, ia berhenti di beberapa kota di Mesir, yaitu Alexandria dan Kairo. Ia sangat menarik perhatian bangsa Eropa dan Arab waktu itu. Ia membagi-bagikan emas kepada siapapun yang ia temui di perjalanan, khususnya kepada masyarakat miskin di jalan-jalan Kairo dan Alexandria. Ia juga membangun masjid di setiap hari Jumat dalam perjalanannya menuju Mekah. Kebaikan hati Mansa Musa terasa hingga bertahun-tahun di Mesir. Setelah itu Mansa Musa menjadi orang yang sangat dikenal di dunia Arab dan dunia Eropa. Banyak pedagang dari Italia dan Mesir membicarakan tentang kebaikan hati Raja Muslim dari Gurun Sahara Afrika ini. Raja dermawan yang memiliki sangat banyak emas. Setelah kepulangannya menuju Kesultanan Mali, Mansa Musa membawa beberapa orang terpelajar Arab, arsitek, dan birokrat untuk membantunya membangun kota bersejarah yang hari ini kita kenal dengan Gao dan Timbuktu. Timbuktu menjelma menjadi kota terpelajar, kota budaya, dan kota perdagangan dalam kurun waktu itu. Sebuah kota di mana orang-orang dari Eropa dan Asia hingga Afrika Selatan datang untuk belajar, berdagang, dan mencari kehidupan. Warisan arsitektur Arab Andalus dan beberapa masterpiece masih banyak tersimpan hingga saat ini, seperti Masjid Djinguerbir, Masjid Sidi Yahya, dan Masjid Sankaro, di mana masjid ini adalah bagian daripada Universitas Timbuktu. Bangunan warisan lainnya adalah perumahan Adago dan Universitas Gao. Jumlah tempat-tempat pendidikan dan perpustakaan berkembang pesat bersamaan dengan pengetahuan mereka tentang Islam. Di waktu yang sama, sang Mansa Musa meningkatkan pertukaran barang dagang, pelajar, dan penyair. Hal ini menjadikan Timbuktu sebagai pusat studi dan perdagangan Islam di Gurun Sahara Afrika. Pada akhirnya, Mansa Musa wafat pada tahun 1337. Anaknya yaitu Pangeran Magan mewarisi tahta peninggalan Mansa Musa. Namun, kekuasaan ini tidak berlangsung lama. Kesultanan mendapat serangan dari kerajaan Maroko dan Kekaisaran Songhai. Tak butuh waktu lama, Kesultanan Mali pun runtuh dari masa kejayaannya. Sahabat, masih ada banyak materi menarik yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Silakan tekan tombol subscribe yang tersimpan di dalam logo kami di pojok bawah kiri untuk mengikuti pembahasan-pembahasan selanjutnya. Like bila kalian suka dan share bila kalian rasa perlu. Kami akan terus mencari berbagai informasi untuk mempresentasikannya kepada kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa.